Bagian 1. Kenapa harga diri itu penting? 3 pilar harga diri. Kita seringkali berhadapan dengan kata harga diri. Banyak orang seakan paham akan pentingnya harga diri. Namun, situasinya berubah ketika ditanya, apa itu harga diri? Ada yang mengatakan kadar cinta terhadap diri sendiri. Ada yang mengatakan rasa bangga, dan ada yang mengatakan sikap terhadap diri sendiri. Ungkapan tentang makna harga diri ini menjadi berbeda-beda. Oleh karena itu, saya ingin membahas terlebih dahulu makna harga diri secara fundamental. Definisi paling mendasar dari harga diri atau self-esteem adalah penilaian individu terhadap diri sendiri. Bagaimana kita memandang diri sendiri dalam level tinggi atau rendah. Selain menggunakan acuan tinggi rendah, kita juga bisa menggunakan kisaran angka 70 sampai 100. 3 pilar dasar harga diri. Setiap orang memiliki pandangan tersendiri mengenai makna harga diri. Tapi ada 3 pilar dasar dalam harga diri, yaitu rasa kebermanfaatan diri, kontrol diri, dan rasa aman. Kebermanfaatan diri adalah seberapa besar kita berasa bermanfaat. Masyarakat kita menekankan pilar ini secara berlebihan. Kita pasti akan menghargai apabila memiliki pekerjaan yang terpandang atau kemampuan kita diakui di tempat kerja. Kontrol diri berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu sesuai kemauan. Harga diri akan tinggi jika hal ini terpenuhi. Seorang lulusan sekolah ternama yang dipandang langka akan dianggap lebih terhormat dan berharga. Padahal ada juga orang yang merasa lebih rendah daripada mereka yang tumbuh dan berlarian dengan bebas di desa. Ini terjadi ketika dia merasa tidak memiliki kontrol terhadap hidupnya sendiri. Rasa aman merupakan dasar dari harga diri. Ada orang-orang yang merasa puas walaupun tidak memiliki apa-apa. Mereka mampu merasa aman dan nyaman. Sementara orang yang masih menyimpan trauma atau kekurangan cinta tidak akan mungkin merasa aman. Begitu pula dengan orang yang alergi dengan kesendirian. Harga diri umumnya dianggap sebagai kadar cinta terhadap diri sendiri. Dan ini benar. Orang yang merasa tidak berguna tidak bisa mengontrol dirinya. Dan hatinya gelisah akan sulit mencintai dirinya sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, rasa cinta terhadap diri sendiri dapat menjadi tolak ukur untuk menakar porsi harga diri. Perbedaan percaya diri, bangga, dan hormat. Ada beberapa istilah yang kerap dipertukarkan dengan harga diri.
Istilah ini sering muncul di dalam buku-buku dan membuat bingung para konseli saya juga. Istilah tersebut adalah rasa percaya diri, rasa bangga, dan rasa hormat pada diri sendiri. Rasa percaya diri merupakan perbandingan antara kemampuan diri dan tingkat kesulitan tugas. Jika kemampuan dinilai tinggi dan tingkat kesulitannya rendah, rasa percaya diri akan meningkat dengan sendirinya. Sebaliknya, jika kemampuan dinilai pas-pasan dan tingkat kesulitan tugasnya terlihat tinggi, maka rasa percaya diri akan menurun. Rasa bangga terhadap diri sendiri timbul ketika kemampuan diri dinilai terlalu tinggi atau tingkat kesulitan tugas dipandang terlalu rendah. Sebuah bentuk kepercayaan diri yang berlebihan akibat penilaian yang tidak rasional. Rasa hormat pada diri sendiri merujuk pada emosi yang terkait dengan harga diri. Harga diri adalah pikiran atau jawaban tentang bagaimana kita menilai diri sendiri. Sedangkan emosi yang mendampinginya disebut rasa hormat pada diri sendiri. Kita akan merasa terluka dan kesal ketika harga diri jatuh. Istilah harga diri tercoreng yang sering kita dengar menggambarkan keadaan emosi di bawah ambang batas yang muncul akibat mendapat kritikan atau trauma. Sementara gila hormat berarti menginginkan penghormatan terhadap diri sendiri. Namun, kata ini jarang dipakai secara positif. Kesalahpahaman dan bias tentang harga diri. Kesalahpahaman tentang harga diri seringkali terjadi akibat kekacauan konsep. Masih banyak orang beranggapan bahwa informasi yang salah sebagai jawaban benar walaupun telah mengetahui dasar-dasar psikologi lewat buku. Apa saja kesalahpahaman paling umum seputar harga diri? Harga diri berasal dari orang tua. Metode pengasuhan orang tua atau perlakuan yang diterima ketika kecil sangatlah penting. Meskipun demikian, harga diri tidak bisa disalahpahami murni akibat pengaruh orang tua. Banyak yang menganggap bahwa seseorang merasa rendah diri karena kurang kasih sayang orang tua. Anggapan ini hanya akan memperbesar perselisihan di antara keluarga. Kalaupun orang tua meminta maaf, hal ini tidak serta-merta akan mengubah segalanya. Pemulihan harga diri harus dimulai dari diri sendiri. Rendah diri karena kurang pujian. Ungkapan bahkan ikan paus pun menari ketika dipuji. Pernah populer di satu waktu di Korea Selatan. Namun, ketika tidak bisa mengartikan bahwa pujian itu selalu baik, pujian yang salah bisa menumbuhkan perasaan hampa. Hasrat dan ilusi tentang pujian pun hanya akan mengundang rasa malu. Harga diri jaminan bahagia. Harga diri bukanlah emosi. Ia memang terkait dengan emosi, tetapi
lebih tepatnya berada di ranah akal. Saat harga diri pulih, kita tidak lantas merasa seperti berjalan di atas awan dengan perasaan meletup-letup. Kita hanya akan menjadi lebih berani, tidak bereaksi secara sensitif terhadap penilaian orang lain, tidak remuk di akhir pekan setelah lelah selama seminggu, dan tidak akan menyanyiakan minggu malam untuk mencemaskan Senin pagi. Pemulihan harga diri mengakibatkan narsisme. Tujuan pemulihan harga diri bukanlah untuk memiliki apa yang disebut kepercayaan diri yang tak berdasar atau menjadi manusia egois. Orang yang menilai dirinya terlalu tinggi seperti ini disebut memiliki gangguan kepribadian narsistik. Dari luar, mereka terlihat congkak, tetapi sebenarnya mereka sangat takut dipermalukan. Dengan memulihkan harga diri, kita justru dapat menerima dan mengakui kesalahan diri sendiri. Kita juga akan memperoleh energi untuk menerima diri apa adanya dan berkembang kemudian. Benarkah harga diri dapat pulih? Harga diri adalah setinggi apa penerimaan terhadap diri sendiri. Pikiran dan pandangan ini sangat dipengaruhi oleh emosi sehingga bersifat mengalir dan berubah-ubah setiap saat. Perasaan pun akan menjadi berbeda seiring dengan perubahan tersebut. Seperti halnya ketika kita naik roller coaster, deg-degan saat naik dan ketakutan saat meluncur turun. Seseorang dapat mengatasi perubahan perasaan ini dengan baik ketika harga dirinya membaik. Ia tidak akan ketakutan saat turun karena tahu telah menggunakan sabuk pengaman dan kemungkinannya untuk jatuh sangat kecil. Begitu juga ketika naik, ia sudah bersiap-siap karena tahu akan segera turun lagi. Sama halnya dengan hubungan interpersonal, guncangan akibat kritikan dari sekitar tidak akan berlangsung lama. Ia tidak akan bertingkah sensitif seakan urusan hidup dan matinya terletak pada harga dirinya. Nama baik akan mengekor dengan sendirinya bila harga diri sehat. Kesimpulannya, harga diri dapat dipulihkan. Hanya saja, rentang waktunya berbeda-beda bagi setiap orang. Kita juga mungkin akan kerap berkecil hati karena prosesnya tidaklah mudah. Namun yang pasti, harga diri bisa pulih jika kita berusaha. Proses pemulihan harga diri mirip dengan proses naik sepeda. Harga diri bergerak terus seperti sepeda. Setelah menaikinya, kita akan memahami proses menjaga keseimbangan, mengendalikan setang, dan memutar roda. Ketika naik sepeda sendirian, tetapi tidak demikian saat baru belajar cara menaikinya. Bahkan, orang dengan saraf motorik di atas rata-rata dan indera keseimbangan luar biasa sekalipun membutuhkan bantuan seorang di sampingnya. Harus ada seseorang yang membimbing
atau memegangi. Kini, saya akan berusaha memandu Anda sedetail mungkin. Bagaimana bentuk sepeda ini dan bagaimana agar bisa menaikinya dengan baik. Saya juga akan membahas bagaimana caranya agar tidak jatuh, cara jatuh yang aman, dan alat-alat pengaman yang harus dipasang. Saat belajar bersepeda, kita pasti akan jatuh berulang kali. Orang yang sudah belajar lebih dari 30 tahun saja terkadang masih bisa jatuh dan terluka. Namun demikian, ketika kita tahu cara kembali naik dan cara mengobati luka, maka kita tidak akan takut lagi bersepeda. Kita akan semakin ingin mengayuh dan menikmatinya. Saya percaya pembaca buku ini pun akan seperti itu.